Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita sembah Dia di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu hati untuk memuji-Nya, untuk menyembah-Nya pagi hari ini. Haleluya Yesus. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you.
Mari bangun rohmu pagi hari ini. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, kami puja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Didik hati kami Tuhan, untuk lebih lagi mengenal kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau taruh isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh berbuah menghasilkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Waktunya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu Roh Kudus sumber kekuatan kita. Tema yang sangat menarik, tema yang wonderful. Kenapa? Karena kita butuh kekuatan. Manusia itu butuh kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari Roh Kudus. Wah, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, karena begini saudara, kita hidup dalam dunia ini tidak terlepas yang namanya masalah. Entah apapun itu, masalah tidak diundang datang sendiri kok. Maka dari itu karena dunia ini penuh dengan masalah, kita butuh kekuatan, yaitu dari Roh Kudus sendiri. Oke, langsung saja kita buka ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Wow, ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Wow, luar biasa. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kekuatan roh dan kekuatan Allah. Kembali ke tema tadi, Roh Kudus sumber kekuatan kita. Kekuatan apa? Kekuatan roh yang pertama, yang kedua kekuatan Allah. Oke, kita langsung bedah satu persatu. Nah, Roh Kudus itu sumber kekuatan kita. Jadi saudara-saudara, sebetulnya di dalam konteks Korintus ini, pada waktu itu ada jemaat yang berantem, dalam arti di pasal 1 kalau di sana dijelaskan dibaca, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan
Paulus, saya dari golongan Kristus. Nah, kalau saudara baca di pasal 1 ayat 10 di situ ada perpecahan jemaat di sana. Ada perpecahan jemaat di pasal 1 ayat 10 dan seterusnya itu. Nah, ketika sampai di pasal 1 ayat di pasal 2 ini, Rasul Paulus menjelaskan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan bla bla bla, tetapi dengan kekuatan roh. Sebetulnya pada waktu itu Rasul Paulus dalam keadaan lemah dan dalam keadaan ketakutan. Coba Anda baca ayat yang ketiga, perhatikan. Aku juga telah datang kepada kamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Jadi pada waktu itu sebetulnya Rasul Paulus dalam keadaan takut dan gentar, dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dia katakan, baik perkataanku bla bla bla, tetapi dengan kekuatan roh. Jadi penyertaan Roh Kudus terhadap Paulus itu nyata. Ada kekuatan roh yang menyertai dia. Meskipun dia dalam ketakutan, dalam kegentaran, tetapi dia mendapatkan kekuatan Roh Kudus tadi untuk menyampaikan firman. Apa maksudnya, Pak? Nah, ternyata Rasul Paulus di sini sebetulnya dia mau menjelaskan, Rasul Paulus itu biarlah kuasa Roh Kudus yang membuktikan ajarannya, bukan karena hikmat manusia. Perhatikan ya, perhatikan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Jadi Rasul Paulus menyampaikan pemberitaan firman bukan karena perkataan hikmat atau perkataan yang narasinya itu sepertinya kita terbuai dengan kalimat-kalimat yang indah, bukan seperti itu, tetapi dengan kekuatan roh. Artinya, kalau saya baca terjemahan lain, biarlah Roh Kudus sendiri yang membuktikan ajarannya. Itu artinya. Wow, luar biasa. Nah, ternyata dalam kehidupan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, hanya dia mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Artinya biar Roh Kudus sendiri yang membuktikan ajaran Rasul Paulus tadi. Jadi jangan ada perpecahan terhadap jemaat pada waktu itu. Itu saudara. Jadi problematika yang dialami jemaat pada waktu itu, kita perlu yang namanya kekuatan roh. Biar Roh Kudus sendiri yang membuktikannya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah kita perlu namanya kekuatan Roh Kudus tadi. Kita perlu yang namanya kekuatan daripada Roh Kudus sehingga tidak terjadi perpecahan, baik itu di rumah tangga, baik itu di tempat kita bekerja atau dimanapun. Yang perlu adalah kekuatan Roh Kudus tadi, bukan dengan hikmat manusia. Saudara, kalau saudara perlu tahu arti hikmat, sebetulnya arti hikmat kalau kita mau belajar di sini, kalau dalam konteks di 1 Raja-Raja, hikmat itu bukan kemampuan berpikir secara intelektual sehingga orang sebut kita pintar, bukan itu hikmat. Hikmat itu bukan berbicara knowledge. Hikmat itu bukan berbicara kepintaran. Makanya Rasul Paulus berkata di sini, baik perkataanku, pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Bukan. Rasul Paulus bukan berbicara tentang intelektual di situ, tetapi dia mau berbicara tentang kekuatan Roh Kudus. Karena hikmat yang sesungguhnya itu bukan berbicara intelektual, bukan berbicara knowledge, tetapi Roh Kudus. Nah, biar Roh Kudus yang membuktikannya, bagaimana kebenaran itu akan dinyatakan. Nah, demikian juga kita dalam hidup ini. Apapun orang bilang kepada kita, kebenaran Tuhan akan dinyatakan kok. Apapun cibiran orang terhadap kita, orang menjelek-jelekkan kita, orang menyindir kita, orang berkata di belakang kita A, B, C dan jelek-jelek segala macam apapun. Tetapi kalau saudara ada dalam kekuatan Roh Kudus sendiri akan membuktikan kebenarannya. Itu dia. Itu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Jadi jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini, tetap maju bersama dengan kekuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus sendiri yang membuktikan kebenaran tersebut. Wow, luar biasa. Poin yang kedua saudara-saudara, yang pertama tadi kekuatan Roh Kudus, yang kedua adalah kekuatan Allah. Ayat 5, perhatikan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ternyata artinya Rasul Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus supaya jemaat pada waktu itu imannya jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Kenapa kekuatan manusia? Karena terjadi perpecahan pada waktu itu dari golongan Apolos, dari golongan Rasul Paulus, dari golongan Kristus. Jadi ada perpecahan. Nah, Rasul Paulus mau menjelaskan imanmu jangan bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi bergantunglah kepada kekuatan Allah. Itu loh. Patron hidup kita, sentral hidup kita harus Allah.
Maka daripada itu, iman kita itu harus berpusat kepada Allah, jangan kepada manusia. Tetapi jemaat pada waktu itu bingung, ada perpecahan di sana. Aku dari golongan ini, dari golongan itu. Rasul Paulus tidak mau itu. Rasul Paulus mau hikmat manusia jangan dipakai, tapi pakailah kekuatan Allah. Artinya, iman kita jangan kepada manusia. Iman itu hanya kepada Allah. Ini yang Rasul Paulus mau kepada jemaat pada waktu itu di Korintus. Demikian juga kepada kita yang melihat video ini dimanapun berada. Iman kita harus kepada Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus berkata, iman kita jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Artinya, iman jemaat harus beralaskan kekuatan Allah itu sendiri. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apapun posisi hidup kita hari-hari ini, apapun jabatan kita dalam sebuah pekerjaan, apapun keluh kesah kita yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah saudara, alaskan imanmu kepada Yesus, jangan kepada manusia. Beralaskan iman kepada Kristus, jangan kepada dunia ini. Karena kalau kepada dunia ini akan terjadi perpecahan. Itu Rasul Paulus tidak mau pada waktu itu. Tetapi kalau iman kita beralaskan kepada kekuatan Allah, atau iman kita beralaskan kepada kuasa Kristus, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Karena pada intinya, hidup kita itu harus punya iman yang sentralnya kepada Yesus. Kalau sudah ada iman seperti ini, apapun yang ada di sekeliling kita yang menggoda, mengganggu hidup kita, yang mencoba membuat hidup kita itu untuk berpisah daripada Kristus, tidak bisa. Karena apa? Karena sentral hidup kita, karena tujuan hidup kita, karena hidup kita sudah bersentral iman kepada Kristus, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia pasti ada perpecahan, kata di Korintus ayat pasal 1. Pasti ada perselisihan. Maka daripada itu, kalau orang yang dewasa punya iman yang sentralnya kepada Yesus, dia bisa menjaga hidup yang lebih baik. Kenapa? Karena tujuan hidupnya kepada iman kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.